Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala sosial akibat heterogenitas dalam masyarakat. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial. Secara etimologis, stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu stratum dan socius. Stratum berarti tingkatan, sedangkan socius berarti teman atau masyarakat. Pengertiannya sendiri adalah penggolongan masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu secara bertingkat atau yang disebut dengan hierarki. Dasar-dasar stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu kekayaan. Seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak, maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Dapat diukur dari tempat tinggal, benda-benda tersier, cara berpakaian, dan kebiasaan dalam belanja, serta kemampuannya dalam berbagi kepada sesama. Yang kedua yaitu kekuasaan. Seseorang yang mempunyai kekuasaan paling besar, maka akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat. Dapat diukur dari kekayaan. Yang ketiga yaitu kehormatan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Dapat diukur dari orang-orang yang berjasa kepada masyarakat dan para orang tua atau orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur. Serta yang keempat yaitu ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat. Bisa diukur dari gelar-gelar akademik atau kesarjanaan dan profesi yang disandang oleh seseorang. Adapun contohnya dalam kehidupan masyarakat yaitu stratifikasi masyarakat Aceh. Yang pertama yaitu rakyat biasa, yang kedua hartawan, yang ketiga ulama atau cendekian, dan paling atas yaitu kaum bangsawan. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu rakyat biasa, yaitu kalangan yang termasuk orang biasa. Dan yang kedua yaitu hartawan, yaitu golongan yang bekerja keras dalam mengembangkan ekonomi pribadi, misalnya pedagang besar. Yang ketiga yaitu ulama atau cendekian, kalangan rakyat yang memiliki ilmu pengetahuan yang menonjol yang bergelar tengku. Dan yang terakhir yaitu paling atas kaum bangsawan, yaitu kalangan keturunan sultan. Stratifikasi masyarakat Minangkabau. Yang pertama yaitu kemenakan. Golongan yang harus patuh kepada mama-mama. Mereka membantu mama dalam urusan keluarga, seperti meneruskan keturunan. Selanjutnya yaitu ninik mama. Semua mama-mama rumah yang bergelar datuk dan bertugas sebagai penghulu. Mama merupakan saudara laki-laki ibu, baik adik perempuan maupun kakak yang memegang kekuasaan untuk mengatur kemenakannya. Stratifikasi masyarakat Hindu di Bali. Di Bali sudah sangat terkenal dan familiar dengan sebutan kasta. Mereka memegang teguh pada kasta dalam kehidupan sosialnya. Yang pertama yaitu Sudra, Waisya, Kesatria, dan paling atas yaitu Brahmana. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu Sudra, mencakup orang-orang yang tidak memiliki gelar. Yang kedua yaitu Waisya, mencakup orang-orang yang terlibat dalam industri perdagangan yang berperan penting sebagai penggerak ekonomi. Yang ketiga yaitu Kesatria, yaitu mencakup orang-orang yang menjadi abdi negara dan kerajaan seperti para senopati dan prajurit. Yang terakhir yaitu paling atas Brahmana, mencakup orang yang ahli di bidang agama atau pemuka agama Hindu yang bertugas menjalankan tugasnya dengan memimpin upacara.
Stratifikasi masyarakat Sunda. Yang pertama yaitu cacah atau disebut masyarakat bisa atau somah. Golongan yang terdiri atas pedagang, buruh, petani, dan rakyat jelata. Selanjutnya yaitu Menak. Keturunan Raden Karna memiliki kedudukan seperti pegawai negeri atau disebut bangsawan. Golongan ini disebut sebagai priai karena mempunyai tingkatan tertinggi dalam masyarakat. Yang kedua yang akan dibahas yaitu diferensiasi sosial berdasarkan agama. Di Indonesia, agama yang berkembang dan diakui secara resmi oleh pemerintah ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun perbedaan mendasar yang dimiliki setiap agama. Yang pertama yaitu konsep keimanan. Yang kedua, sistem peribadatan dan upacara keagamaan. Yang ketiga yaitu hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu kitab suci yang menjadi sumber ajaran agama. Pengelompokan ini memudahkan masyarakat untuk menetapkan diri ketika bersikap, bertingkah laku, ataupun mengambil keputusan berdasarkan suku, bangsa, atau etnik. Menurut Konjanadingrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran serta identitas. Perbedaan mendasar antar suku bangsa dapat dilihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan daerah asal. Pengelompokan berdasarkan suku bangsa atau etnik berguna untuk mengidentifikasi asal-usul daerah seseorang ataupun kelompok. Sebagai contohnya, Sinta memiliki teman yang lahir dan memiliki orang tua asli dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, teman Sinta merupakan bagian dari orang Sasak. Berdasarkan ras. Perbedaan ras berdasarkan kualitasnya, yaitu yang pertama, warna kulit, bentuk rambut, bentuk lipatan mata, dan bentuk bibir. Perbedaan ras berdasarkan kuantitas. Yang pertama, bentuk badan, kedua, berat badan, yang terakhir, ukuran kepala. Salah satu faktor penyebab terjadinya keberagaman ras di Indonesia ialah faktor geografis. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak strategis tersebut memengaruhi warga negara lain sehingga dalam melakukan mobilitas sosial di Indonesia. Akibatnya, tidak jarang beberapa warga negara asing tinggal. Kondisi demikian menyebabkan ras di Indonesia semakin beragam. Adapun ras yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu Malayan Mongoloid, yang kedua Melanosoid, yang ketiga Asiatic Mongoloid, yang keempat Caucasoid, dan terakhir Negroid. Berdasarkan pekerjaan, yaitu mata pencaharian, jenis pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan profesi yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas yang mengandalkan kemampuan seseorang dalam bentuk soft skill, yaitu pemikiran atau ide, dan hard skill, yaitu keterampilan. Pengelompokan berdasarkan pekerjaan memudahkan penggolongan jenis pekerjaan masyarakat. Yang ketiga yaitu berbagai kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kearifan lokal yaitu pengetahuan asal masyarakat
yang bermanfaat untuk mengatur kehidupan manusia, baik mengatur hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat, manusia dan alam, maupun manusia dan Tuhan. Unsur-unsur yang terkandung dalam kearifan lokal, yaitu pertama, pengetahuan lokal, yang kedua, nilai lokal, yang ketiga, hukum lokal, yang keempat, keterampilan lokal, dan terakhir yaitu kepercayaan lokal. Contohnya yaitu subak. Subak merupakan kearifan lokal masyarakat Bali yang terkait dengan teknologi pengairan. Keberadaan subak merupakan perwujud konsep Trihita Karana. Konsep Trihita Karana memuat pesan agar manusia mengelola sumber daya air secara bijak untuk menjaga kelestariannya. Konsep Trihita Karana mengajarkan masyarakat menjaga keharmonisan hubungan baik antar manusia, manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan alam. Nilai keharmonisan hubungan antar manusia dan alam merupakan suatu kearifan lokal di Bali. Kedua yaitu ada sasi. Sasi merupakan kearifan lokal dari masyarakat Maluku dan Papua Barat. Sasi berupa larangan mengambil hasil alam baik hasil hutan, hasil laut, maupun pertanian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 3 bulan. Tindakan tersebut bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin hasil ekosistem yang lebih berkualitas. Sasi mengandung nilai-nilai kebaikan, kebijaksanaan, keseimbangan antara alam dan manusia. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.